momentum Ramadan adalah momentum aktualisasi ibadah, mengingatkan kita kembali tupoksi utama kita sebagai seorang hamba. Kalau ada yang bertanya, apa yang harusnya kita kerjakan 11 bulan kemarin, yang kita kerjakan hari ini sebagai amalia Ramadan adalah yang harusnya dikerjakan di luar Ramadan. Cuma bedanya kuantitinya ditambah di Ramadan. Kita sholat tarawih 20 rakaat di bulan Ramadan, sebenarnya sholat juga di luar Ramadan, cuma bedanya kuantitinya yang ditambah. Kita puasa di luar Ramadan, itu tuh jadi kerja puasa juga Ramadan. Kita kasih keluar infak, zakat, sedekah di bulan Ramadan. Cuman kenapa mesti diaktualkan kembali? Seakan-akan Allah ingin supaya kita tidak lupa. Makanya ditambah kuantitinya, sembari kita diharuskan meningkatkan kualitasnya. Jadi jangan kuantitinya bertambah, yang kemarin cuma 17 rakaat 5 waktu, begitu ditambah 20 rakaat dengan sunnah-sunnah yang lainnya, tapi tidak ada kualitas sama sekali. Karena sholatnya terlalu cepat mungkin, ruku, tumakninanya, sujudnya, khusyuk tumakninanya tidak terjaga dan segala macam, berarti kualitasnya jauh. Infak, zakat, sedekahnya keluar, tapi rianya ikut. Coba, ini kan kasihan. Kalau buka puasa itu cukup kita yang tahu menu buka puasa, tidak usah orang lain tahu. Karena banyak orang mau buka puasa, dia foto, dia pajang di media sosial. Jadi biar namo bali bolanan nih setoma kedagangan riana cinampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal aswaja kullaha mimma tunbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah duhur yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam, yang alhamdulillah kembali memberikan kita kesehatan, kesempatan seraya hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni sholat duhur secara berjamaah. Salawat berbingkai salam tak lupa kita haturkan atas keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah kitalah termasuk golongan yang nantinya mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Ayat ini terletak di dalam surah Yasin, yang mungkin kalau saya sudah baca penggalannya, Bapak Ibu tidak lazim lagi langsung menyambung karena seringnya mendengarkan. Namun hari ini kita coba urai makna yang terdalam dalam kalimat "wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Ketika Allah panjangkan umur seorang hamba, nunakkishu fil khalqi, maka akan ada yang hilang, akan ada yang meninggalkan kita. Secara singkat, ayat ini memberikan pesan bahwa kita tidak selamanya kuat, kita tidak selamanya hebat, kita tidak selamanya punya. Penggambarannya adalah kita lahir dalam keadaan menggenggam. Ini simbol kekuatan. Seakan-akan Allah berpesan kepada kita, carilah dunia sebanyak-banyaknya, karena akan tiba masa, tiba waktu, genggaman tersebut akan lepas satu persatu, dan kita akan pulang dalam keadaan bersedekap. Itu salah satu makna dari nunakkishu fil khalqi. Makna lain adalah kalimat nunakkishu fil khalqi adalah seiring berjalannya waktu kita akan lemah dalam hal ingatan, gampang lupa, cenderung pikun. Jadi waktu masih muda saja, umur-umur belasan itu ada yang sering lupa-lupa itu. Apalagi kalau sudah puluhan, kepala 4, kepala 5, seterusnya ke atas, itu nunakkishu fil khalqi. Itu sudah lupa. Manusia menyebutnya pikun-pikun, muluk-muluk, apa bahasa Makassarnya? Loa-loa. Ya. Itu semakin berumur semakin nunakkishu fil khalqi. Dan ternyata lupa itu penyakit. Jadi dari sudut pandang yang berbeda, lupa itu penyakit.
Jangan dianggap sepele. Penyakit yang satu ini fatal dan harus diobati. Kenapa disebut penyakit? Karena semakin kita anggap sepele penyakit lupa, akan semakin menggerogoti kita. Mungkin kalau masih perkara biasa, kehilangan kunci motor, lupa tidak tahu di mana disimpan, lupa pakaian di mana disimpan pakaian yang mau dipakai, itu masih perkara sederhana. Wajar kalau kita anggap sepele. Tapi kalau lupa sudah masuk ke ranah ibadah. Ada penghafal Quran, hafiz 30 juz, ini backgroundnya. Ketika pimpin sholat imam tarwih, dia hebat bacaan surah Al-Fatihahnya. Tapi begitu masuk pamupu, terputus bacaannya di tengah jalan. Kenapa bisa? Dia habis 30 juz. Nunakishu fil khalqi. Takalupai. Makanya itu metode penghafal di pesantren itu ada namanya murojaah. Mengulang-mengulang bacaan. Ada namanya simaan. Menyetorkan bacaan. Coba. Supaya tidak lupa. Jadi penghafal Quran sekalipun kena penyakit nunakishu fil khalqi, lupa. Coba. Ada ibu-ibu yang biasa sholat di rumah, ya mudah-mudahan tidak ada di sini. Dia sholat di rumahnya, sementara sholat dalam hatinya bertanya, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ini? Pernah enggak? Pernah enggak? Nunakishu fil khalqi. Coba. Ini kalau sudah masuk ke ranah ibadah, Pak. Jadi walaupun barangkali ada solusi di akhir rangkaian sholat, ada namanya sujud sahwi, tapi tetap fatal ini. Karena sholat sudah terganggu karena lupa. Ya. Ini supaya lebih gampang paham. Ada bapak-bapak sudah menikah di kantor urusan agama Kecamatan Tallo. Begitu sudah menikah, romantis sama istrinya karena setiap mau pergi kerja nak peluk dulu istrinya. Setiap mau pergi kantor nak cium dulu istrinya. Tapi begitu bertambah usia pernikahan, sudah belasan tahun sudah menikah, kata istrinya, Pak, biasa kalau mau pergi kantor, dipeluk Kak dulu. Biasa lalu tuh dicium Kak dulu kalau mau pergi kantor. Ini ada 1 minggu kita tidak pernah cium Kak. Dalam hati suaminya bilang, berarti 1 minggu ini siapa itu ku cium? Ini nunakishu fil khalqi. Nah, tapi bukan bapak-bapak di sini, bapak-bapak di tempat lain. Momentum Ramadan adalah momentum aktualisasi ibadah, mengingatkan kita kembali tupoksi utama kita sebagai seorang hamba. Kalau ada yang bertanya apa yang harusnya kita kerjakan 11 bulan kemarin, yang kita kerjakan hari ini sebagai amalia Ramadan adalah yang harusnya dikerjakan di luar Ramadan. Cuma bedanya kuantitinya ditambah di Ramadan. Kita sholat tarawih 20 rakaat di bulan Ramadan. Sebenarnya sholat juga di luar Ramadan. Cuma bedanya kuantitinya yang ditambah. Kita puasa di luar Ramadan. Itu tuh jadi kerja puasa juga Ramadan. Kita kasih keluar infak, zakat, sedekah di bulan Ramadan. Cuman kenapa mesti diaktualkan kembali? Seakan-akan Allah ingin supaya kita tidak lupa. Makanya ditambah kuantitinya, sembari kita diharuskan meningkatkan kualitasnya. Jadi jangan kuantitinya bertambah, yang kemarin cuma 17 rakaat 5 waktu, begitu ditambah 20 rakaat dengan sunnah-sunnah yang lainnya, tapi tidak ada kualitas sama sekali. Karena sholatnya terlalu cepat mungkin, ruku, tumakninanya, sujudnya, khusyuk tumakninanya tidak terjaga dan segala macam, berarti kualitasnya jauh. Infak, zakat, sedekahnya keluar, tapi rianya ikut. Coba, ini kan kasihan. Kalau buka puasa itu cukup kita yang tahu menu buka puasa tidak usah orang lain tahu. Karena banyak orang mau buka puasa, dia foto, dia pajang di media sosial. Jadi biar namo bali bolanan nih seto magkadahagan riana cinampa. Ini kan fatal. Coba. Kita harus ingat tugas utama Makanya ketemu Ramadan, kita harus tingkatkan semua amal ibadah. Karena sadar atau tidak kita butuh amal ibadah. Saya ulang, sadar atau tidak kita butuh dengan amal ibadah. Kenapa kita butuh? Karena kita cuma sejenak di belakang imam. Kita tidak tahu, jangan sampai besok kita sudah di depannya imam. Kan begitu ya? Ini Pak Ketua berpulang ke rahmatullah. Ini Allah pilihkan bulan, Allah pilihkan hari di bulan suci Ramadan.
Semoga beliau husnul khotimah, insyaallah jannah. Coba. Kita kehilangan, kita mencintai beliau tapi Allah lebih cinta dengan beliau. Coba. Makanya kita yang masih diberikan peluang, diberikan kesehatan oleh Allah, makanya maksimalkan, karena kita tidak tahu ajal. Coba. Saya pernah takziah di 3 tempat yang berkesan. Saya sebut berkesan karena saya hafal betul umurnya ini yang meninggal 3 orang. Yang pertama itu meninggal di usia 98 tahun. Saya mau tanya, 98 panjang atau pendek? Panjang. Karena kalau merujuk dalilnya, Rasul pernah menyampaikan usia umatku itu antara 60-70. Berarti kalau sudah 98 itu sudah panjang. Itu luar biasa. Saya itu kalau ceramah takziah, saya tanya berapa anaknya, ya, berapa istrinya. Harus ditahu itu, supaya ditahu berapa orang yang doakan. Saya tanya berapa anaknya. Anaknya 6 orang dari 2 istri. Guru TPA, tinggal di Parantambung UNEM. Masya Allah, luar biasa. Ada yang di atasnya, yang urutan kedua itu umurnya 115 tahun, tinggal di Galesong, belakang Donat Kampar. Coba. Anaknya 9 dari 4 istri. Coba. Dan yang paling nomor 1 itu tinggal di Kabupaten Wajo, Lancirang. Coba. Itu bukan saya yang ceramah itu Ustadz Maulana. Begitu Ustadz Maulana bilang, ayo anak-anaknya, ini akhir acara. Ayo anak-anaknya naik doakan Bapak. Ada yang naik pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat, ada yang diren-ren. Ustadz Maulana sampai bilang, saya panggil anaknya bukan teman mainnya. Bilang anaknya itu Ustadz. Kenapa orang tua semua bilang? Umurnya beliau 135 tahun. Ini bukan cerita ini Pak, mau puasa Kak Coba, 135 tahun. Anaknya 18 orang. Dari 6 istri. Dari 3 orang ini kita belajar, kalau mau panjang umur harus banyak amalnya. Begitu kalau puasa orang tak kalupai. Amalnya. Kan saya tadi di awal bahas amal ya. Jadi amal itu mempengaruhi derajat seorang hamba di hadapan Tuhannya. Amal itu mempengaruhi frekuensi umur seorang hamba. Semakin banyak amal ibadah, Allah melihat akan ada perubahan. Walaupun ketentuannya ada, ajal itu sudah diatur, tapi sepanjang silaturahim kita bagus, ibadah kita bagus, kita betul-betul meningkatkan kualitas progres takwa, akan ada peluang umur lebih panjang, derajat lebih meningkat, rezeki bertambah dan segala macam. Yang penting pertanyaannya mau atau tidak. Coba. Makanya begitu ketemu Ramadan, jangan sia-siakan. Muliakan 10 awal pertama, 10 awal kedua sampai penghujungnya. Jangan cuma hebat di awal. Ini pertandingan sepak bola analoginya. Sumpritannya sudah ditiup sama wasit tanggal 12 kemarin. Tidak ada lagi istilah pemanasan, karena kalau pemanasan Ramadan itu di awal Rajab sama Syakban kemarin. Ini sudah pertandingan, semua harus fokus serius. Tidak cuma di awal, tapi juga sampai penghujung. Karena kita tidak mau kebobolan di menit-menit terakhir. Kan lain cerita kalau begitu selesai Ramadan, kita hadir merayakan hari raya Idul Fitri. Yang esensinya adalah merayakan hari raya kemenangan. Pertanyaannya, menang lawan apa kalau tarwihnya bolong-bolong? Menang lawan apa kalau puasanya tidak komplit? Menang lawan apa kalau infak, zakat, sedekahnya masih hitung-hitungan sama Allah? Ini kecelakaan namanya. Ini tidak menang. Kita itu mengejar kemenangan secara komplit. Coba. Makanya maksimalkan dari awal. Karena ternyata ribuan orang di luar sana punya harapan besar bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi ternyata umurnya tidak sampai. Nah, hari ini kita masih dipertemukan dan belum tentu mendapatkan jaminan ketemu tahun yang akan datang, maka maksimalkan. Harapannya sepanjang kita memaksimalkan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah sebagai tugas utama kita sebagai seorang hamba, semoga insya Allah ibadah tersebut bisa menjadi wasilah bagi kita menuju surganya Allah, dan di penghujung Ramadan kita termasuk pribadi-pribadi yang fitrah di hari yang fitri. Saya rasa ini yang sempat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Wa kadzalika summa Fatihah untuk almarhum Bapak Ketua Masjid Haji Sultan almarhum al-maghfurlah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Khususan almarhum Bapak Haji Sultan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tatinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil kubur wa salamatan fil barzakh wa ballighna fil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.